Ibnu Abi Mulaikah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuru mautakum wa sallimu alaihim fa inna lakum fihim ibrah." Artinya Rasulullah bersabda, berziarahlah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan kalian, kaum muslimin artinya. Dan ucapkanlah salam kepada mereka, karena sesungguhnya bagimu pada mereka ada ibrah, ada pelajaran. Jadi ziarah kubur itu sebenarnya ringkas. Ada 2 salam yang kita ucapkan waktu ziarah kubur itu. Salam yang pertama, salam secara umum. Salam secara umum itu kita ucapkan waktu kita di muka kubur, di muka pekuburan. Biasa pekuburan tuh ada gerbangnya. Nah, di pintang gerbang tuh kita ucapkan salam secara umum. Assalamualaikum diaral muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum wahai kuburan kaum muslimin, kami satu umat lagi datang menyusul kalian artinya. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, jalan kita ke kubur, ke mana kubur yang kita tuju. Nah, misal ke kubur abah, kubur mama, kubur siapa. Nah, begitu sampai di muka kubur tuh, ucapkan pulang salam khusus. Nah, assalamu alayka ya walidi misalnya. Salam atas engkau wahai orang tuaku. Nah, itu salam khusus. Habis itu boleh kerba lagi dah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barra." Artinya, barang siapa berziarah ke kubur kedua orang tuanya atau salah seorang dari keduanya pada setiap hari Jumat, setiap hari Jumat, niscaya ia yang ziarah itu diampuni dan ditulis sebagai orang yang bakti kepada orang tuanya, sekalipun waktu orang tuanya hidup dia durhaka kepadanya. Lagi kuitan hidup mah durhaka lawan kuitan dah, wani. Sehingga ini jadi orang yang durhaka. Begitu abah mamanya meninggal, tiap Jumatnya ilangi, nya ziarah. Kada usah membaca Yasin, kada usah membaca macam-macam. Cukup ziarah. Ziarah itu artinya berilang. Datang ke kubur abah, assalamu alayka ya abi umpamanya. Assalamu alayka ya abi. Kubur mama, assalamu alayka ya ummi. Amun betatai keduanya kuburannya, assalamu alayka ya abawayya atau assalamu alayka ya walidayya. Mulai kayak lagi. Tiap Jumat dilaksanakannya itu, maka ini orang yang asalnya ditulis sebagai orang durhaka kepada orang tuanya, jadi orang yang bakti kepada orang tuanya. Kada usah bertahlil di kubur, kada usah membaca Yasin di kubur. Cukup dengan assalamu alayka. Apalagi membaca Yasin, Quran sahataman misalnya maginnya lagi. Itu yang paling inting aja sudah cukup. Dari Ibni Sirin ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yamutu walidah wa huwa haqqun lahuma fayad'ullaha lahuma min ba'dihima fayaktubuhullah minal barin." Ibnu Sirin berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang laki-laki kedua orang tuanya meninggal dunia sedang ia durhaka kepada keduanya, lalu ia berdoa kepada Allah untuk keduanya. Setelah keduanya meninggal dunia, maka ia ditulis oleh Allah termasuk orang-orang yang berbakti. Ini kada ziarah kubur, ini kada ziarah ke kubur abahnya, kada ziarah ke kubur mamanya, kada. Di rumah aja mendoakan. Bilanya berdoa, dibuatnya Allahumma ghafirli wali walidayya, ya Allah ampuni ulun dan kedua orang tua ulun.
Bila berdoa dibuatnya orang tuanya. Bila berdoa dibuatnya kedua orang tuanya. Nah, walaupun ini anak asalnya durhaka kepada orang tuanya, maka dia dihapus Allah menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau di rumah itu mesti mendoakan. Kalau ke kubur cukup ziarah. Walaupunnya kadang mendoakan apa-apa, sampai di kubur assalamualaikum. Salam atas engkau wahai abah umpamanya. Boleh kayak lagi. Nah, itu sudah ziarah kubur. Disunatkan pada ziarah kubur bahwa ia berdiri membelakangi kiblat. Jadi ziarah kubur itu disunatkan membelakangi kiblat. Sehingga kita ini berhadapan dengan wajahnya yang dalam kubur. Disunatkan pada ziarah kubur bahwa ia berdiri membelakangi kiblat serta menghadapkan dengan mukanya ke arah mayit. Karena orang mati dalam kubur itu semuaan wajahnya dihadapkan ke kiblat. Dihiringakan kalau dalam tabala itu orang mati dihiringakan di tabala. Muhanya dihadapkan ke kiblat. Jadi bila kita ziarah, otomatis kita membelakangi kiblat karena kita menghadapi si mayit ini. Dan agar ia mengucapkan salam dan agar ia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Namanya kula kada apa kada misalnya ngarannya sambat ngarannya assalamualaikum ya fulan umpamanya. Tidak mengusap kuburan. Nah, jangan dikusap-kusap, jangan dipusut-pusut baturnya, keramiknya, apanya, jangan dipusut-pusut. Tidak mengusap kuburan. Tidak menyentuhnya. Dan tidak menciumnya. Apa ngejarah ke kubur wali misalnya dicium baturnya, dicium pekuburannya, nah itu khilaf ulama. Ada ulama sebahagian yang mengatakan itu hukumnya haram, nah, ada yang mengatakan hukumnya boleh. Nah, jadi lebih baik umpat nang selamat. Mana umpat nang selamat itu umpat nang haram artinya selamat kada betah luput lagi. Amun kita umpat nang boleh, ada nang maharamakan. Amun kita kada memusut, amun kita kada mencium, selamat. Kada nang maharamakan, kada nang muliakan. Nah jadi ihtiyat artinya. Dan agar ia mengucapkan salam, tidak mengusap kuburan, tidak menyentuhnya dan tidak menciumnya. Kalau tujuannya itu mengambil berkah, nah itu nang jangan. Artinya jangan menyentuh, jangan mencium, jangan memusut. Kalau tujuannya itu dapat berkah, nah itu nang jangan. Mau menyapui, misal malap ada apa-apa, nah menyentuh itu, menyentuh kuburan, membersihi kuburan ada jadi masalah. Ini menyentuh, memusut, tapi tujuan ini adalah berkah, nah itu nang jangan. Menjadi sebahagian ulama, ada sebagian yang mengatakan boleh, kada apa-apa. Kalau itu kubur-kubur nabi, kubur aulia, ada yang mengatakan boleh. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah adat kebiasaan orang-orang Nasrani. Yang mencium ke batur ke kuburan itu kebiasaan orang-orang Nasrani. Jangan ditiru artinya. Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indahu illa sta'nasa bihi wa radda alaihi hatta yaquma." Artinya, tidaklah seseorang yang berziarah ke kuburan saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan saudaranya itu merasa jinak dengannya dan membalas salam kepadanya sehingga ia berdiri. Jadi yang di kubur ini merasa nyaman diilangi, yang di kubur ini merasa terhibur diilangi dan menjawab salam yang kita ucapkan kepada yang dalam kubur itu.